Selamat siang sahabat Kompas.com. Kembali lagi bersama saya Yahya, wartawan Kompas.com yang saat ini sedang berada di perairan Kampung Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini saya persis berada di samping pagar laut Bekasi yang belakangan ini sedang menjadi sorotan publik. Pagar laut sepanjang 5 km yang membentang dari pelabuhan Paljaya sampai dengan kira-kira setengah pertengahan laut perairan. Dan tadi siang baru saja sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI melakukan sidak terhadap keberadaan pagar laut Kabupaten Bekasi. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT TRPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini
panjang sekali, panjang sekali. Aduh. Di sini anginnya sangat kencang. Begitu juga dengan ombaknya. Apalagi di sepanjang alur pelabuhan ini, sebagai gambaran, alur pelabuhan ini terdapat dua sisi. Sisi kiri milik pihak PT PRN dan satunya lagi milik MAN. Dari dua sisi ini mempunyai jarak sekitar 70 meter. Artinya alur nelayan hanya memiliki ruang seluas 70 meter untuk bisa mengarungi alur pelabuhan sepanjang 5 km ini. Adapun alur pelabuhan ini memiliki kedalaman sekitar 5 meter. Terdapat beberapa titik yang ternyata masih dangkal sehingga membuat pihak PT TRPN ini harus menggali tanah yang di tanah perairan, kemudian tanah itu diangkat sebagai untuk menjadi bahan tanggul gitu, atau reklamasi. Di tengah alur ini terdapat ratusan bambu yang diduga bekas sero milik nelayan. Nah, keberadaan bekas-bekas sero ini yang juga berbahan dari batang bambu ini membuat nelayan ini sangat terganggu. Kadang nelayan yang tidak fokus bisa menabrak sero itu yang dimasukkan sero milik nelayan. Nah, kapal perahu milik nelayan yang menabrak atau tersangkut sero ini bisa membuat lambung perahu bocor. Ini di tengah-tengah ini terdapat ruang kan. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai tanggul alur pelabuhan. Semua berawal dari pemagaran bambu ini. Sebagian sudah berupa daratan sebetulnya. Cuma pembangunan terpaksa dihentikan setelah adanya surat penghentian sementara dari KKP pada 19 Desember 2024. Sebagian sudah berupa daratan. Enggak yang Pulau Damar. Kalau Pulau Damar penduduk orang tua enggak ada. Pada hari Minggu baik pengunjung turis yang mati di pantai. Kalau itu dari Paljaya ke Pulau Damar berapa bayarnya berapa? Ya, demikian yang bisa saya laporkan dari pagar laut yang berada di perairan Kampung Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.